Welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Today I'm going to explain about job application letter. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi kalian yang berjudul job application letter atau surat lamaran kerja. Materi ini merupakan materi chapter 4 atau bab 4 yang berjudul Do You Know How to Apply a Job? Materi bahasa Inggris kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. So, bagi adik-adik semuanya, silahkan kalian mendengarkan penjelasan saya ini yang berjudul tentang job application letter. Di dalam video ini nanti saya akan membagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah definition atau pengertian dari job application letter. Yang kedua, fungsi dari job application letter. Yang ketiga, part of application letter, bagian-bagian dari surat lamaran. Dan yang terakhir, saya tak akan lupa akan memberikan kalian the example and also the analysis. Jadi saya nanti akan memberikan contoh dan juga analisis mengenai job application letter ini. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definition atau pengertian dari job application letter itu seperti apa. Sebelum saya menjelaskan tentang definition, yang perlu kalian ketahui bersama bahwasanya ketika kalian mencari suatu pekerjaan, maka perlulah di situ kalian membuat yang namanya job application letter atau surat lamaran kerja. Kenapa? Karena di situ tentunya banyaklah pesaing-pesaing kalian yang sama-sama ingin mencari pekerjaan di suatu tempat itu. Maka disinilah job application letter itu sangat penting bagi kalian, karena di dalam job application letter di situ kalian mencantumkan skill kalian, kalian mencantumkan pengalaman kalian, dan itu akan kalian sodorkan kepada orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Itu sekilas tentang job application letter. Sekarang kita menuju pada definition atau pengertian dari job application letter. Definition: a letter of application atau surat lamaran, also known as a cover letter, juga biasanya disebut dengan cover letter atau surat lamaran. Is a document, ini adalah sebuah dokumen with your resume, yang ada resume di dalamnya atau itu berisi tentang resume kalian, to provide additional information, untuk memberikan informasi tambahan about your skill, tentang kemampuan kalian, and experience, dan pengalaman kalian, to an employer, kepada pemberi pekerjaan. Jadi di sini sudah jelas sekali bahwasanya surat lamaran kerja itu adalah sebuah dokumen yang berisi tentang resume kalian, mengenai atau memberikan di dalam resume tersebut memberikan informasi kalian tentang kemampuan kalian, pengalaman kalian, dan sesuatu tentang kalian kepada pemberi pekerjaan tersebut. Jadi di dalamnya nanti di dalam job application letter ini nanti berisi pengalaman ataupun kemampuan kalian yang kalian sodorkan kepada pemberi pekerjaan tersebut. Itu adalah pengertiannya. Sekarang kita menuju pada function atau fungsi dari job application letter itu seperti apa. Function is intended to provide detailed information. Jadi harapannya itu untuk memberikan informasi yang terperinci on why you are a qualified candidate for the job. Memberikan informasi terperinci di situ tentang apa? Tentang why, mengapa kamu di situ sebagai kandidat yang sesuai dengan pekerjaan yang kalian butuhkan. Jadi fungsinya kalian mempromosikan kalian bahwasanya kalian itu cocok di dalam pekerjaan tersebut. Setelah tadi saya sudah menjelaskan definisi dan juga fungsi, sekarang kita menuju pada part of application letter atau bagian-bagian dari surat lamaran. Di dalam part of application letter ini nih, saya mengambilnya dari buku kalian, buku BSE Bahasa Inggris pada halaman 55 sampai halaman 56. Di sini saya cantumkan page 55 until 56 di halaman ini. Sekarang kita akan cek bersama-sama bagian-bagiannya itu seperti apa. Jadi bagian-bagian di sini ada beberapa nomor. Sekarang kita menuju pada nomor pertama. Bagian yang pertama dari application letter surat itu adalah your address atau alamat kalian. Jadi jangan lupa untuk memberikan alamat kalian. Kemudian nomor 2, the address of the company you are writing to
use complete title and address. Don't abbreviate. Kemudian yang kedua adalah alamat dari sebuah perusahaan yang kamu tulis di situ. Kemudian use complete title, kalian gunakan judul yang lengkap atau alamat lengkap dari perusahaan tersebut. Don't abbreviate, jadi kalian tidak boleh menyingkat. Umpamanya perusahaan Pertamina, kemudian kalian menulisnya Pertam, PERTMN, itu tidak boleh. Jadi kalian harus menulis lengkap alamatnya, kemudian perusahaan namanya apa, kalian tulis dengan lengkap. Selanjutnya bagian yang ketiga, always make an effort to write directly to the person in charge of hiring. Jadi usahakanlah kalian membuat usaha dengan benar-benar. Di sini ada to write directly. Kalian harus menulisnya dengan langsung kepada orang yang bertanggung jawab di dalamnya. Umpamanya sebuah perusahaan, perusahaan Pertamina. Nah, di situ siapa yang bertanggung jawab di dalam penerimaan lamaran kerja itu, kamu tulis secara langsung kepada Mr. siapa. Kemudian nomor 4, opening paragraph. Di dalam paragraf pembukaan, use this paragraph to specify which job you are applying for. Jadi di dalam paragraf pembukaan kalian harus menspesifik pekerjaan apa yang ingin kalian lamar. Jadi kalau umpama di situ dibutuhkan tenaga cleaning service, ya pekerjaan yang kalian lamar adalah menjadi cleaning service kayak gitu. Or if you are writing to inquire whether a job position is open, question the available of an opening. Jikalau kalian menulis di dalam surat lamaran itu, kalian menanyakan apakah pekerjaan ini masih tersedia atau masih dibuka, maka itu nanti masuknya di dalam question the available of opening ataupun ketersediaan lowongan pekerjaan. Selanjutnya bagian kelima, ini namanya body atau middle paragraph atau paragraf yang berada di tengah. Itu isinya seperti apa, kita lihat bersama-sama. This section, di dalam sesi ini, bagian ini should be used to highlight your work experience. Sebaiknya digunakan untuk menyoroti pengalaman kerja kalian. Jadi di bagian ini nanti kalian harus mencantumkan pengalaman kerja kalian sebelumnya. Umpamanya pengalaman kalian kalau tadi melamar sebagai cleaning service. Jadi pengalaman kerja kalian, saya pernah menjadi cleaning service pada perusahaan ini dari tahun ini sampai tahun ini. Atau kalian pernah mencantumkan, saya pernah menjadi cleaning service selama berapa tahun di perusahaan ini. Jadi di situ kalian cantumkan pengalaman kerja kalian. Which most closely match the desired job requirement. Yang mana pengalaman kerja itu which most closely match, yang mana itu kecocokannya itu lebih dekat dengan yang disyaratkan di dalam sebuah pekerjaan itu. Umpamanya lamaran pekerjaan itu untuk mencari cleaning service. Nah, kalian cantumkan pengalaman kalian menjadi cleaning service sebelumnya. Don't simply restate what is contained in resume. Jadi don't be simply, jangan kalian memberikan resumenya itu secara singkat. Kalian tanpa mencantumkan pengalaman kerja saya ini, tanpa kalian mencantumkan itu, cuma kalian mencantumkannya dengan singkat, saya pernah bekerja sebagai cleaning service. Cukup itu saja. Nah, kalau alasan kalian cukup segitu saja, maka perusahaan itu tidak akan mempertimbangkan kalian. But give strong reason. Jadi kalian harus memberikan alasan yang kuat bahwasanya posisi itu adalah sesuai dengan keadaan kalian. Karena kalian di dalamnya sudah mencantumkan semua pengalaman kerja, maka disitulah posisi saya itu lebih cocok di dalam pekerjaan ini. Kalian cantumkan seperti itu. Jadi strong reasonnya, kalian harus menyantumkan alasan yang kuat bahwasanya pekerjaan ini adalah sesuai untuk kalian. Kita lanjutkan pada bagian ke-6, yaitu tentang closing paragraph atau paragraf penutup. Isinya ini seperti apa?
Closing paragraph, use the closing paragraph to ensure action on the part of the reader. Jadi gunakanlah closing paragraph, paragraf penutup di sini to ensure action, untuk memastikan tindakan one of the part of the reader, untuk memastikan tindakan dari pihak pembaca. Jadi kalian harus memastikan bahwasanya tindakan tersebut sesuai ataupun bisa dibaca, dan itu juga akan dipertimbangkan oleh pemberi pekerjaan tersebut. One possibility is to ask for an interview appointment time. Jikalau memungkinkan, kalian bisa menanyakan jadwal kalian bisa interview atau bisa wawancara. Make it easy for the personal department. Kalian akan lebih memberikan kemudahan bagi pembaca atau bagi pemberi pekerjaan tersebut dengan cara, ini ada providing your telephone number, dengan cara memberikan nomor telepon dan juga email address dan juga alamat email kalian apabila perusahaan tersebut benar-benar memerlukan kalian dan menerima kalian di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, always sign the application letter. Kalian jangan lupa untuk memberi tanda tangan di dalam surat lamaran pekerjaan kalian tersebut. Enclosure dan juga lampirannya indicate that you are enclosing your resume, bahwasanya itu mengindikasikan kalian menutup resume kalian. Jadi di dalam closing paragraph ini jangan lupa kalian mencantumkan nomor telepon, alamat email kalian apabila sewaktu-waktu perusahaan tersebut membutuhkan kalian dan akan menerima kalian, jadi bisa menghubungi melalui nomor telepon dan juga alamat emailnya. Dan jangan lupa yang terakhir kalinya, kalian harus memberikan tanda tangan di dalam surat lamaran pekerjaan tersebut dan memberikan lampiran mengenai resume kalian, mengenai skill, kemudian mengenai experience kalian, kemampuan dan juga pengalaman yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Di sini akan saya kasih kalian contoh tentang job application letter atau contoh surat lamaran pekerjaan. Contohnya ini saya mengambil dari buku kalian, buku BSE, buku Bahasa Inggris kelas 12, kurikulum 2013, edisi revisi 2018. Kalian bisa melihat buku ini pada halaman 57. Yuk kita lihat bersama-sama contohnya dan kemudian saya terjemahkan dan kita analisis bersama-sama. Yang pertama ini ada tanggal, yaitu tanggalnya January 23rd, 2014. Jadi pada bulan Januari tanggal 23. Jadi tanggal 23 Januari tahun 2014 dia menulis surat lamaran pekerjaan ini. Ditujukan kepada siapa, perusahaan apa? Nah, ini ditujukan kepada George Sebastian Prosperous Company, 25 St. John Court, Hatfield, CA 08065. Jadi ditujukan kepada George Sebastian di dalam perusahaan Prosperous Company, perusahaan yang makmur 25 St. John Court, Hatfield, CA-nya 08065. Ini sudah lengkap, ditujukan kepada siapa, perusahaan mana. Kemudian di bawahnya, Dear Mr. Sebastian, kepada Bapak Sebastian, I am writing to apply for the programmer position advertised in the Times Union. Saya menulis surat lamaran pekerjaan atau surat lamaran pada posisi programmer yang sudah diiklankan di dalam Times Union. Jadi di sini ada namanya Dear Sebastian, kemudian dia tujuannya apa? Dia tujuannya ingin melamar pekerjaan di dalam posisi programmer, pemrograman. As requested, I am enclosing a complete job application, my certification, my resume, and 3 references. Seperti yang sudah disyaratkan, saya melampirkan a completed job application, sebuah surat lamaran pekerjaan yang lengkap, my certification, sertifikat saya, my resume, resume saya, and 3 references, dan 3 referensi dari saya. Jadi dia mencantumkan semuanya, dia menuliskan semua surat lamaran pekerjaannya, dia sudah melengkapinya, baik dari sertifikatnya, resumenya, sama referensinya. Kemudian paragraf berikutnya, the opportunity presented in this listing is very interesting.
Kesempatan yang sudah disampaikan di dalam listing tersebut sangat menarik bagi saya. And I believe, dan saya percaya, that my strong technical experience, bahwasanya pengalaman teknik yang kuat dari saya, dia maksudnya sudah berpengalaman, and education dan pendidikan saya will make me a very competitive candidate for this position. Ini akan membuat sangat kompetitif atau sangat menjadikan saya sebagai kandidat yang kompetitif di dalam posisi ini. Jadi dia mempromosikan dirinya, dia sudah menyampaikan alasannya bahwasanya saya sudah mencapai, saya sudah punya pengalaman ini. Nah, disampaikan di sini. The key strengths that I pose for success in this position include, kemudian kunci kekuatan saya yang sudah saya lampirkan itu mencakup apa saja. I have successfully designed, saya sudah sukses mendesain, mendevelop, mengembangkan, and supported live use application, dan sudah mendorong kehidupan saya dalam aplikasi ini. I strive for continued excellence, saya berjuang untuk terus unggul, and I provide exceptional contribution, dan saya memberikan kontribusi yang luar biasa to customer service, kepada pelayanan bagi customer tersebut, for all customer, untuk seluruh customer pelanggannya. With a BS degree, dengan ijazah BS saya in computer programming, di dalam pemrograman komputer, I have a full understanding, saya mempunyai pengalaman bisa full understanding, memahami dengan sangat lengkap, of the full life cycle, di dalam life cycle-nya, di dalam rangkaian kehidupan dari software. Maksudnya dia sudah memahami apa isi dari software development project, di dalam proyek pengembangan software tersebut. Dia sangat memahami lika-liku di dalam proyek pengembangan software komputer. I also have experience, saya juga punya pengalaman in learning, di dalam pembelajaran, and excelling at the new technologies as needed, dan juga saya juga berprestasi di dalam teknologi baru yang dibutuhkan. Jadi di situ dia menyampaikan prestasi-prestasi apa, pengalaman apa selama dia bekerja sebelumnya. Selanjutnya kita lihat paragraf berikutnya. Please see my resume for additional information on my experience. Silahkan atau tolong lihatlah resume saya untuk informasi tambahan dari pengalaman saya. I can be reached anytime via email at john.donaldson@mailexample.com. Jadi saya bisa dihubungi kapanpun melalui email di alamat john.donaldson@mailexample.com, or my cell phone, atau di dalam nomor telepon saya 909555555. Yang terakhir, thank you for your time and consideration. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. I look forward to speaking with you. Saya menunggu untuk berbicara denganmu. Maksudnya, saya menunggu bisa interview denganmu about this employment opportunity, tentang kesempatan dalam apresiasi pekerjaan saya ini. Jadi dia menunggu kapan dia dipanggil atau kapan dia diinterview di dalam pekerjaan ini. Kemudian di bawahnya sincerely signature, kemudian dikasih di sini tanda tangan for hard copy letter. Nah, ini untuk hard copy letter. Untuk hard copy letternya karena di sini softnya jadi tidak usah dikasih. Di sini namanya John Donaldson. Jadi di sini nama terangnya dikasih tanda tangan. Itu adalah surat lamaran pekerjaan. Sekarang kita analisis bersama. Dari yang pertama dulu, di sini ada tanggal, jangan lupa dikasih tanggal. Kemudian di sini juga ada George Sebastian Prosperous Company. Di situ ada yang namanya addresser for your company. Jadi di situ ada namanya alamat yang dituju itu siapa. Nah, di sini dikasih lengkapnya. Kemudian alamat, tempatnya, kemudian place-nya, CA-nya, semuanya lengkap di sini. Ini yang pertama atau bagian yang nomor 2, the address of the company you are writing to.
Selanjutnya di situ juga bagian nomor 3, always make an effort to write directly. Kalian harus menulis secara langsung pada siapa yang kalian tuju. Nah, di sini ada Dear Mr. Sebastian. Jadi di sini langsung ditujunya kepada Dear Mr. Sebastian, kepada Bapak Sebastian. Jadi ini bagian nomor 3. Selanjutnya bagian nomor 4 yaitu opening paragraph. Di sini ada opening paragraphnya. I am writing to apply bla 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 sampai 3 references. Di sini namanya opening paragraph atau paragraf pembukaan. Di situ kalian sudah mencantumkan this paragraph to specify which job you are applying for. Kamu di sini sudah menuliskan pekerjaan apa yang spesifik yang kamu tuju. Jadi di sini sudah ada programmer position. Jadi posisi yang dituju adalah sebagai pemrogram atau programmer position. Selanjutnya ini opening paragrafnya sudah, I am writing sampai 3 references. Selanjutnya kita pada body-nya atau middle paragraph. Di sini the opportunity presented ini termasuk dalam body, the opportunity presented sampai as needed di sini. Ini semuanya adalah body atau middle paragraph. Nah, di dalam body ini tadi saya sudah mencantumkan atau saya sudah menyampaikan bahwasanya isinya itu adalah should be used to highlight your work experience. Jadi kamu harus highlight, kamu harus menyoroti tentang pengalaman pekerjaanmu yang sesuai dengan apa yang kamu lamar tadi. Jadi lamaranmu tadi menjadi programmer position, maka di sini kamu harus mencantumkan pengalaman-pengalaman yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Kemudian di situ juga jangan lupa give strong reason. Kamu harus menyantumkan alasan yang kuat. Jadi di sini alasannya banyak sekali. Saya sudah sukses design, develop. Kemudian saya juga mempunyai BS degree di komputer. Saya punya full understanding. Nah, ini semuanya adalah alasan. Maka di sini masuk di dalam middle paragraph atau body-nya. Selanjutnya closing paragraph. Nah, di sini ada closing paragraph. Please see my resume. Tolong lihatlah resume saya. Ini closing paragraph penutup. Di sini dicantumkan tentang closing paragraph to ensure action on the part of the reader. Dan juga di sini kamu cantumkan bahwasanya kamu sewaktu-waktu bisa menerima, sewaktu-waktu bisa kapanpun waktu kalian bisa untuk interview dengan memberikan nomor ataupun via email. Maksudnya dia terbuka kapan saja. Jadi ketika lamaran pekerjaan itu sudah dibutuhkan kemudian dan sesuai dengan apa posisinya, jadi bisa menghubungi nomor ini. Selanjutnya yang terakhir di sini kalian cantumkan signature atau tanda tangan. Jangan lupa di sini dikasih signature-nya atau tanda tangannya, dan juga jangan lupa enclosure-nya atau lampiran yang kalian perlukan di dalam lamaran pekerjaan tersebut. Jadi contoh ini sudah sesuai dengan bagian-bagiannya. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi bagiannya adalah alamat di sini, alamat yang dituju. Kemudian always make effort to directly person. Kalian menuju pada siapa, harus directly personnya, siapa yang dituju. Kemudian di sini ada openingnya, opening paragraph itu menunjukkan posisi apa yang kalian tuju, harus spesifik yang dituju itu apa. Kemudian middle paragraphnya di sini, di tengah-tengah paragrafnya, the opportunity sini sampai as needed. Di sini di tengah-tengah paragraf di sini kamu harus highlight your work experience, pengalamanmu. Kemudian alasan-alasan kamu tunjukkan di sini untuk memperkuat dari surat lamaran pekerjaanmu. Kemudian closing paragraph di sini, please see me. Ini termasuk closing paragraph dan harapannya bisa dihubungi dengan mencantumkan nomor telepon sama alamat emailnya. Dan yang terakhir adalah signature, tanda tangannya. Ini adalah contoh dari job application letter beserta analisisnya. Nah, itu tadi video saya mengenai job application letter atau surat lamaran pekerjaan yang sudah saya jelaskan mulai dari definition, pengertian dari job application letter, kemudian function, fungsi dari lamaran pekerjaan, kemudian bagian-bagian dari surat lamar pekerjaan, contoh beserta analisisnya, dan untuk video berikutnya akan saya sampaikan the way atau cara-cara efektif di dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like,
subscribe, dan juga share ke seluruh media yang kalian punya. Nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye-bye.